Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul kota Kudus. Kudus adalah kabupaten yang berada di Jawa Tengah, berjarak 50 km dari timur kota Semarang. Kota Kudus juga disebut sebagai kota kretek. Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis dan salah satu kota di Pulau Muria. Dahulu, kota Kudus bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian, kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang merupakan beragama Hindu. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajuk dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds, yang berarti Kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi dari filosofi yang dihidupi Sunan Kudus. Gus Jigang, Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang.
Dari pembaruan lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Kini Selat Muria sudah hilang, ditelan sedimentasi. Begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam berdakwah. Di antaranya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu-Buddha. Sejarah kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji, yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu, di sana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shadiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasanya tersebut, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shadiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, beliau mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 Hijriah atau 1548 Masehi. Semula diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kota Kudus yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Ada cerita rakyat di Kudus tentang apa sebab masyarakat Kudus
Kudus sampai sekarang tidak menyembelih sapi. Sebelum kedatangan Islam, daerah Kudus dan sekitarnya merupakan pusat agama Hindu. Dahulu Sunan Kudus ketika dahaga pernah ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Maka sebagai rasa terima kasih, Sunan Kudus waktu itu melarang menyembelih binatang sapi, di mana dalam agama Hindu, sapi merupakan hewan yang dimuliakan.